والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana malam hari yang berbahagia ini kita berkumpul di dalam acara yang memang sudah dikatakan langka pada zaman sekarang, dan dia termasuk ibadah yang paling utama. Sebagaimana Nabi besar Muhammad SAW bersabda, afdhalul ibadati thalabul ilmi. Ibadah yang paling utama kita nuntut ilmu. Maka maratib yang kita dapatkan janganlah sama dengan apa yang berlampau atau berlalu dengan umur-umur kita yang kemarin. Kita sudah berlalu majlis alhamdulillah yang dibina oleh akhina fillah Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar bin Syahab. Ini sudah bertahun-tahun alhamdulillah majlis yang dibina beliau ini. Seharusnya setiap waktu kita ada kebaikan dan perbaiki itu. Jadi tahun-tahun yang lalu dan madafat wal mu'ammal ghaib walakas sa'atul lati anta fiha. Yang berlalu sudah. Yang nanti masih di dalam dipikirkan dulu, direncanakan. Dan saat ini apa yang kamu datangkan di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari situ nasihat dari Al-Fakir, hadir majlis kita bukan sekedar hanya bawa badan saja. Banyak orang datang hanya bawa badan. Kadang juga bawa plastik buat kebuli nanti. Tapi hadirnya dengan hati. Karena kita ini manusia dilihat bukan zahirnya, tapi dilihat dari hati. Berapa banyak orang dulu yang jauh untuk ilmu, tapi kesampaian juga. Yang dulu kamar mandinya jauh, tapi qiyamul lail nggak pernah tinggal. Yang sudah topo Al-Qur'annya, ya, tapi nggak pernah lepas dari Al-Qur'an. Kenapa? Karena seluruhnya bergerak dengan hati. Maka dikatakan oleh Al-Imam Busti, aqbil ala ruh wastakmil fadailaha fa anta birruhi la bil jismi insan. Datangkanlah kamu dengan ruh, bukan dengan badanmu. Badan kapan waktu bisa sakit, ya kan? Dompet kapan waktu bisa kanker. Ini kelihatan kanker semua. Apa banyak tanah? Jadi dia. Tapi kalau antum hadir di sini belajar sama beliau Habib Abdullah ini, belajar dengan hati, apapun kondisi, apapun realitas, apapun tantangan, ya, maka terus kita bisa berjalan dalam keadaan senyum. Orang yang tak tahu penderitaan kita apa. Itulah ciri wali min auliyaillah begitu. Maka disebut oleh Imam Al-Haddad di dalam qasidah beliau, libasahumut taqwa wasimahumul haya wa qasduhumur rahman fil qawli wal fi'l. Ya, maka di sini hadirnya kita. Jadilah hanya bukan diam aja, bukan dengar aja, harus ada tingkatan terus makom kita. La tardud bidun, jangan kamu ridho dengan sesuatu yang rendah. Alaikum bima'alil umur, hendaklah kamu dengan makom-makom yang tinggi. Tidak kita dapat mereka ini para orang-orang soleh dengan letih, dengan santai, tidak. Dengan tidur, tidak. Tapi dengan mujahadah sampailah mereka dengan makom-makom mereka yang luar biasa. Jadi pesan di malam hari ini, catat, jangan kita ridho dengan keadaan yang dulu. Ya, datangkan sesuatu yang berbeda. Jangan bikin schedule tertib-tertib, kerjanya kagak. Yang penting apa yang kita datangkan pada hari ini. Oleh karena itu pepatah Arab katakan baydatul yawm khairun min dajajatil ghad.
telur hari ini lebih utama nunggu ketimbang ayam besok. Makan telur dulu, jangan pikirin ayam. Duduk, ya. Apa yang telah berlalu, ya. Maka sekarang nanti beliau baca kitab, catat. Jangan cuma sekedar tulis tuh apa, jangan sekedar hanya kita dengar, catat, kritis, paham, tanya. Maka Nabi kan katakan, ugdu aliman. Jadilah kamu orang berilmu. Karena orang berilmu udah jarang. Karena orang berilmu bakal dimuliakan. La gharrabata lil alim wala waqana lil jahil. Gak ada kata asing buat ulama. Al-Fakir nih Pak, perlu sampaikan. Al-Fakir ini baru 4 tahun di Ciapus, Pondok Bitung. Baru bikin pondok pesantren di sana. Ini ada berapa santri? Ya. Sekarang baru 25 santri. Yang laki, yang perempuan. Kita pindahan dari Jakarta menuju Bogor dengan keadaan yang luar biasa. Orangnya nggak demen pengajian, orangnya demennya aspek bukan dospek. Tahu nggak aspek? Anti ada beginian di sono. Kita yang bawa air ke sono untuk dakwah, bawa 1 galon, bukan buat doa orang, buat minum kita. Perjuangan luar biasa di atas itu. Wahabinya dahsyat, alhamdulillah. Ada Ibnu Taimiyah 10 hektar, ada Manhajus Sahabah. Kita sendirian Habib di sono. Di samping itu dospek, itu aspek pengaruhnya besar, nggak bisa. Habib bikin pengajian gini nggak bisa. Bener-bener susah nih Pak Menteri Luar Negeri kita. Kayak Ustaz Yasin pernah datang ke pondok. Alhamdulillah banyak bantu juga di pondok beliau itu. Tuh dari sedekah khofiyah beliau sering bantu ke pondok. Beliau pantau tuh, lihat bagaimana dakwah kita di sana sendirian. Ciconggang jauh juga, Cijulang juga begitu. Itu pengaruh besar untuk gak bisa bikin pengajian begini. Ya. Maka di situ kita manfaatin. Ada ulama. Itu adalah nikmat kubra, nikmat yang besar Allah anugerahkan. Bisa kita selalu bertanya, bukan yang namanya alim itu dipakai pas baca tahlil doang, salah. Atau hanya sekedar sholat jenazah, atau ketika ujung-ujungnya mau nikah lagi. Mau nikah lagi kan ya? Ujung-ujungnya mau nikah. Enggak. Ulama semuanya kita tanya. Urusan apa pun kita tanya mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la. Tapi memang mistaq li qaulin Nabi. Nabi mau ngomong apa? Saya di ala nasi zamanun yafirruna minal ulama. Akan datang suatu masa banyak manusia kabur dari alim ulama. Ya. Maka di sini jadilah kita ugdu alim. Au muta'alliman, nyatet, kritis, tanya pelajaran yang beliau sampaikan Habib Abdullah itu. Tanya. Selagi beliau masih hidup, Allah beri kepanjangan umur, suatu afiat. Amin. Wabul hajat dunia wal ukhra. Amin. Sehatin badannya semuanya. Amin. Ya, selagi masih beliau ada, masya Allah. Ya. Jadilah muta'alim. Ini anak-anak muda jangan ya berpaling dari ilmu. Kita butuh SDM sekarang. Ulama udah pada pulang ke rahmatullah. Yang ngajarin falak siapa? Udah nggak ada lagi. Yang ngajarin faraid udah nggak ada lagi. Yang ngajarin soal jenazah udah nggak ada lagi. Mereka inilah calon-calon nujum fis sama yang menjadi bintang di langit. Jadi jadilah kamu muta'alim. Kalau nggak bisa juga mustami, denger, pasang telinga, jangan dikit-dikit handphone aja, ntar ada waktunya handphone. Mustami, denger. Sekalipun nggak bawa pulpen, sekalipun nggak bawa buku, tapi dengar perhatian. Nggak bisa juga ugdu aliman, au muta'aliman, au mustami'an. Yang nggak bisa dia nggak bisa karena sibuk kerja. Muhibban, dia cinta. Disiapkan rumah, disiapkan tempat, disiapkan untuk santapan jasmani kalau ada, disiapkan semuanya. Dia nggak pernah ngaji, tapi dia cinta ada di majlis maulid, dia cinta ada majlis zikir, dia cinta ada majlis ilmu. Itu termasuk orang juga yang bakal selamat.
fala takunil khamis, maka jangan jadilah kamu orang yang lima. Apa itu orang lima? Nggak jadi orang alim, nggak jadi muta'alim, nggak jadi mustami', nggak jadi pecinta. Yang ada pembenci. Yang ada bagaimana diadu domba ulama dengan habaib. Ya, gimana caranya? Gimana caranya? Diadu domba. Nah, itu. Maka Nabi katakan fatahlak, maka hal yang demikian akan kamu binasa dunia dan akhirat, ya. Karena menyikat waktu, guru kita akan ngajar. Nah, Al-Fakir minta ridhonya tadi. Sebenarnya beliau ini Ustaz Yasin sering ngundang, pengen datang ke sini, nggak pernah ada waktu. Tiba-tiba lewat sini. Tuh kan? Idza marartum, teringat hadis Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, jikalau kamu lewat taman surga. Tuh. Ya, taman surga, yang datang juga ahli surga. Amin. Amin. Sekalipun muka-mukanya udah kelaparan semua. Kalau lewat farta'u, singgahlah kamu. Nah, maka teringatlah, berhenti, ambil keberkahan, insyaallah jadi manfaat dunia kita dan ukhrawa kita, insyaallah. Allah berikan banyak berkah walafiat. Allah luaskan rezeki, kabul segala hajat yang hadir di sini. Allah ampunkan segala dosa-dosa orang tua kita yang meninggal. Allah jadikan kuburan raudhah riyadhil jannah. Yang masih hidup Allah berikan kesehatan walafiat dan senantiasa kita istiqomah di dalam menghadirkan majlis yang mulia ini di dunia wal ukhra. Al-Fatihah lillahi jami'an. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Lalu Al-Fakir juga mengundang antum, kalau memang lewat juga setiap malam Jumat itu ada majlis maulid yang dijalankan oleh para santri, Habib. Kemudian di situ ada juga pembahasan kitab yang beraneka, ada syama'il tentang Nabi, lalu tentang hadis Syifa Usagi, lalu kita baca tarikh Al-Hawadith, dan malam Jumat terakhir kita baca burdah dengan pembahasan dari setiap kalimat, mantuk dan mafhum, dan pemahaman dari itu. Nanti juga bisa lihat di YouTube kita Al-Ustaz Zain Bagadir Al-Atas, itu pengajian dari fikihnya, nahwunya, sorofnya, ya. Dan siapa yang juga mau mondok silahkan. Kita nanti sebulan lagi kita buka, ya, santri baru yang alhamdulillah sudah ada guru-guru yang dari daluannya dan dulu udah ada, yang dari semuanya insyaallah kita hidupkan ahli sunnah khususnya di lingkungan Pondok Pitung supaya mereka bisa terjaga dari pemahaman-pemahaman yang keluar dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.